Bab 78 Nasihat Dinda dan Zidan. Semua rumah tangga memiliki cobaan dan ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan kekurangan materi. Ada pula yang diuji dengan rasa cinta yang mulai memudar seiring berjalannya waktu. Rasa ingin memiliki seseorang muncul saat kita sudah memiliki pendamping hidup sering dijumpai dalam kehidupan rumah tangga. Untuk itu, takwa dan iman perlu ditanamkan dalam diri agar bisa melawan sesuatu yang nantinya akan menjadi bumerang untuk diri sendiri. Ingatlah, bagaimanapun modernnya dunia saat ini, tetap saja hukum tabur tuai akan selalu mengikuti langkah kaki kita. Jika kita menyakiti hati seseorang, suatu saat nanti kesakitan itu akan kita rasakan juga. Begitu pula saat kita berusaha untuk membahagiakan orang lain selama masa hidup kita. Meskipun usaha kita itu tidak dibalas dengan baik oleh orang yang bersangkutan, suatu saat nanti kita pasti akan memetik hasil dari apa yang sudah kita lakukan dengan ikhlas itu. Allah Maha Segalanya. Tidak ada yang lebih tahu tentang kapan bahagia datang menyapa manusia, selain penciptanya. Bahkan saat kita tidak diberi kesempatan untuk merasakan bahagia di dunia pun, jangan pernah takut untuk berbuat baik. Bukankah kehidupan setelah kematian itu memang benar adanya? Tamu undangan mulai berdatangan di rumah mewah peninggalan Marlina. Setelah beberapa bulan menanti masa idah selesai, Reno akhirnya berhasil mempersunting Rara. Bahagia menyelimuti lelaki itu. Setelah beberapa purnama harus menghabiskan waktu bolak-balik ke pengadilan untuk menjadi saksi kasus penculikan Danira, bayi mungil yang membuatnya sadar, sejahat apapun dirinya di masa lalu, tetap saja masih akan ada hati nurani yang tersisa. Kali ini, ia jauh lebih bersemangat dalam segala hal. Terlebih ada satu bocah menggemaskan yang harus ia beri bahagia setelah sekian purnama tidak ia ketahui keberadaannya. Tidak yang instan. Bahkan sebungkus mie dalam kemasan pun harus dimasak lebih dulu barulah bisa dimakan. Sulit atau mudah, semua tetaplah membutuhkan sebuah proses. Setelah kalimat ijab dari lelaki parubaya yang kini menggenggam tangannya berhasil ia jawab dengan kalimat kobul yang begitu lantang. Kini Reno bersiap menyematkan kembali cincin yang pernah terlepas dari jari manis Rara. Lalu dilanjutkan dengan kecupan penuh permohonan maaf karena sudah begitu jahat menyakiti wanita yang masih dengan tulus mencintainya hingga saat ini. Setelah prosesi akad nikah berakhir, Reno dan Rara melangkah menuju tempat Ziana dan Alvaras berada. Sepasang suami istri yang kini memiliki dua putri kembar yang cantik itu terlihat begitu bahagia dengan putri kembar mereka. Tidak hanya Alvaras yang ikut menghadiri pernikahan Reno, tapi juga seluruh keluarga besar Prasetyo termasuk Geral dan Adelia bersama bayi mungil mereka. "Hei, ini namanya siapa?" tanya Yana sambil menyentuh tangan mungil Arga. "Alga tante," jawab bocah laki yang hampir berumur 2 tahun itu. "Kenalin Arga. Ini Danira," ujar Zia sambil mengangkat tangan putri sulungnya untuk melambai pada bocah laki-laki di hadapannya. Rara yang masih mengenakan kebaya putih dipadukan dengan hijab berwarna senada itu ikut membungkuk, dan meraih tangan mungil yang sedang dilambaikan oleh ibunya. "Hai Danira. Jadi gadis cantik dan kuat ya nak," ujarnya. "Selamat atas pernikahan kalian Ra," ucap Ziana sembari mengulurkan tangannya memberi selamat kepada wanita cantik di hadapannya. "Terima kasih Mbak," jawab Rara. "Mau ambil gambar?" tanya Adelia sambil menarik Alvaras yang sedang menggendong Nadira agar lebih dekat dengan Yana. "Boleh ikut." Reno yang sejak tadi sedang berbincang dengan Alvaras juga ikut bergabung. Adelia bersiap mengambil gambar 4 orang yang pernah terlibat dengan keadaan rumit itu. Di ruangan yang sama, Dinda tersenyum saat melihat keadaan putrinya saat ini. Memaafkan memang tidak semudah diucapkan. Tapi jika ingin meraih bahagia yang sebenarnya, maka yang harus dilakukan lebih dulu adalah memaafkan. Entah itu memaafkan orang lain, atau memaafkan diri kita sendiri. "Ayo." Farah menarik tangan besannya lalu ikut bergabung bersama para orang tua baru yang sedang asik mengambil kenangan. Dan akhirnya, tidak hanya Farah dan Dinda yang ikut berpose dengan para orang tua muda itu, tapi Zidan yang sedang membahas bisnis dengan orang-orang tua Rara pun beranjak bersama 2 orang parubaya itu untuk mengambil momen yang mungkin tidak akan mereka dapati lagi di masa depan.
Asteris 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 asteris. Malam yang indah. Bintang seakan ikut merasakan bagaimana bahagianya dia saat ini. Yana berdiri di balkon kamarnya sambil menatap taburan bintang yang terlihat begitu indah dipandang mata. Setelah sekian lama, ia bisa benar-benar bernafas lega. Tidak ada lagi yang perlu ia khawatirkan. Karena semua uang yang selalu membuat hatinya tidak tenang sudah Allah bawa pergi jauh dari hidupnya. Sedang apa? Kecupan mesra mendarat di bahu mulus yang hanya tertutupi terusan tidur tipis. Indah ya bintangnya, ujar Yana. Iya. Tapi tetap aja masih kamu yang terindah. Jawab Alvaras sambil terkekeh geli dengan kalimatnya sendiri. Jangan gombal. Ingat status. Ujar Yana sembari membalik tubuhnya agar bisa menatap wajah yang masih saja membuat dadanya berdebar itu. Kerjaan kamu sudah selesai. Tanyanya sambil menatap lekat wajah tampan milik suaminya. Alvaras mengangguk sambil merapikan helaian rambut yang biasanya tertutup hijab itu dengan hati-hati. Aku cinta kamu Ziana, ucapnya sambil mengecup bibir yang selalu saja mampu membuatnya gila. Aku juga, jawab Yana cepat lalu membuat keduanya tertawa geli. Cepat banget sih jawabnya. Ucap Alvaras lalu segera mengangkat tubuh Yana dan bersiap membawanya ke dalam kamar. Sayang, ucap Yana terkejut saat tubuhnya sudah berada di dalam pelukan Alvaras. Dan segera dibawa masuk ke dalam kamar. Sepertinya Nadira dan Danira membutuhkan seorang adik. Ujar Alvaras saat sudah berhasil membawa istrinya ke atas ranjang mewah mereka. Yah, kita hianati peraturan negara. Sepertinya 3 anak jauh lebih baik sayang. Jawab Yana sambil tersenyum manis menggoda. Dan akhirnya membuat bibir yang selalu tidak sabaran berhasil mendarat sempurna di atas bibirnya. Dan acara membuat adik untuk si kembar pun akhirnya dimulai. Disaksikan taburan bintang yang terlihat begitu indah dari pintu balkon yang dibiarkan terbuka lebar. Asteris 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 asteris. Berbeda di dalam sebuah kamar lain di Jakarta. Lelaki dengan wajah masam. Terus saja bolak-balik sambil menahan kesal. Pasalnya acara membuat adik untuk putranya yang masih bayi terus saja gagal. Ayo lanjutkan lagi. Adelia mengulurkan tangannya. Meminta Geral mendekati ranjang. Suaminya itu baru saja kembali dari kamar putra mereka yang terus saja mengganggu acara membuat bayi malam ini. Enggak ah, aku kesal. Pasti si pengganggu itu nangis lagi kalau aku naik ke atas ranjang. Jawab Geral kesal. Adelia terkekeh geli. Kali ini kayaknya dia sudah tidur. Ayo cepatan sebelum dia bangun lagi. Ajaknya. Geral melangkah cepat menuju ranjang. Namun, ia belum langsung melancarkan aksinya karena takut bayi pengganggu itu kembali berteriak. Lama banget sih. Adelia langsung bangkit dari ranjang dan naik ke atas tubuh suaminya yang sudah berhasil terlentang di atas ranjang. Dan acara membuat bayi akhirnya terjadi di 2 kamar pengantin lama. Sedangkan di kamar pengantin baru tidak terjadi apa-apa. Ada apa sih, Dek? Tanya Nadira. Gadis yang sudah rapi dengan seragam putih abu-abunya itu kembali membalik tubuhnya menghadap bocah laki-laki yang kini sudah rapi dengan seragam putih dongker, sambil duduk di atas ranjangnya. Tolong liatin PR aku dong Kak. Pinta Abizar sambil mengulurkan satu buku yang ada di dalam genggamannya ke arah sang kakak. Nadira melangkah menuju ranjang, lalu duduk di samping Abizar. Gadis yang memiliki otak yang encer itu mulai memeriksa dengan seksama setiap angka yang tertulis di buku itu. Ini sudah benar kok. Gak ada yang salah. Ujar Dira sambil mengulurkan kembali buku itu pada adiknya. Terima kasih Kak Dira. Abi beranjak dari atas ranjang sang kakak lalu keluar dari kamar itu setelah mengecup pipi kakak kesayangannya itu. Dira tersenyum dengan tingkah adik lelakinya itu. Namun, senyum manis di bibir tipisnya kembali memudar saat melihat gadis yang begitu mirip dengannya sudah berdiri di ambang pintu kamarnya. Danira masuk ke dalam adik kembarnya, lalu duduk di atas ranjang yang baru saja diduduki oleh pemiliknya. Dir jangan terlalu dingin begitu kalau jadi cewek, nanti cowok pada takut. Ujar Danira bercanda. Nadira tidak menghiraukan kalimat candaan yang keluar dari bibir kakak kembarnya. Ia langsung melangkah keluar dari dalam kamarnya setelah semua barang pribadi miliknya sudah siap di dalam tas punggungnya. Seperti pagi biasanya,
Nadira memasuki ruang makan untuk sarapan bersama keluarga. Meskipun ia tidak terlalu berselera untuk sarapan di rumah, ia tetap harus memaksakan kakinya agar tidak lagi ribut dengan sang ibu. Saat memasuki ruang makan, gadis cantik yang sebentar lagi akan memasuki dunia kuliah itu akan langsung membawa tubuhnya dan duduk dengan tenang di kursi makan. Berbeda dengan Danira, gadis yang terkenal supel di sekolahan itu masih akan bermanja-manja dengan ayah dan ibu mereka sebelum akhirnya mendaratkan tubuhnya di samping adik kembarnya. "Kak, minggir. Aku mau duduk di samping Kak Dira," rengek Abizar pada Danira. "Abi sama ibu aja," ajak Ziana sambil menepuk kursi kosong di sampingnya. Bocah laki-laki yang mulai beranjak remaja itu menggeleng. "Mau sama Kak Dira," jawabnya. "Kakak pindah aja di samping ibu," pinta Yana lagi pada putri sulungnya. Danira menoleh, menatap adik tampannya dengan tatapan menggoda. "Cium dulu baru kakak pindah," ucapnya sambil mengedipkan sebelah matanya. "Enggak," tolak Abizar. Alvaras terus menikmati kebersamaan ini setiap pagi di rumahnya. Rengekan Abizar yang ingin selalu mengekori putri keduanya selalu mampu membuat senyum di wajah tampannya mengembang. Tatapannya lalu berpindah pada gadis yang sama sekali tidak terpengaruh dengan keadaan di sekitarnya. Nadira sama sekali tidak memperdulikan perdebatan kakak dan adiknya, dan mulai memakan sarapannya seperti biasa dengan diam. "Cium dulu, gak adil ih. Kak Dira kamu cium tadi. Masa kakak enggak? Aku juga kakak kamu loh Abi. Walau nggak secantik Kak Dira," rengek Danira pada adiknya. Abizar akhirnya mengecup pipi Danira, lalu segera mendorong tubuh kakak sulungnya itu agar pindah dari kursi yang biasa ia pakai. "Kak Dira, nanti kita makan siang bareng lagi ya," bisik Abizar di telinga Nadira. Nadira tersenyum, lalu mengangguk. "Ci, manis banget sih kalau senyum gitu," celetuk Danira. "Apa sih? Ganggu aja," ujar Abizar kesal. Karena senyum di bibir Nadira segera menghilang karena kalimat kakak sulungnya. "Nggak boleh kayak gitu. Sama kakak harus sopan," ucap Ziana menegur putra bungsunya. Nadira sudah beranjak dari kursi makan. Ziana segera melihat piring bekas putri keduanya. Dan benar saja sarapan gadisnya itu sudah habis. "Dira tunggu di depan ya," pamit Nadira lalu mengusap kepala Abizar kemudian berlalu dari ruang makan tanpa menoleh lagi. Danira menatap sendu punggung yang baru saja menghilang di balik pintu pembatas ruangan itu. Entah apa yang terjadi dengan adik kembarnya itu sehingga terus menatap semua orang di rumah ini dengan dingin, kecuali Abizar. Gadis dengan wajah serupa itu kembali menunduk dan memulai sarapannya, berusaha menyembunyikan rasa tidak nyaman dari lubuk hatinya agar tidak semakin menambah kesedihan ibunya. Asteris 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 asteris. Di ruangan lain, gadis yang baru saja keluar dari ruang makan segera menghembuskan nafasnya yang terasa begitu berat. Kemudian mendudukkan tubuhnya di atas sofa yang ada di ruangan tamu itu. Di tempat sepi seperti ini jauh lebih baik baginya. Jika saja ritual sarapan pagi boleh ia lewatkan, ia akan memilih untuk sarapan di sudut kantin di sekolahnya. Risih, entahlah. Yang pasti ia ingin sekali mengurung dirinya di tempat yang tidak terdapat orang-orang di dalamnya. "Sebentar lagi," gumamnya kemudian mengeluarkan satu buah buku dari dalam tasnya lalu mulai membuka lembaran-lembaran itu dengan perlahan. Selang beberapa saat, Nadira bangkit dari kursi saat melihat adik laki-lakinya segera berlari menuju ke arahnya untuk menghindari sifat jahil kakak kembarnya. Selalu saja seperti ini. Jika sudah berhubungan dengan buku, dia pasti akan lupa waktu. "Tunggu Abi. Kak Dira belum salaman sama ibu," ujar Yana saat putra bungsunya hendak menarik tangan Nadira. Nadira menghentikan langkahnya, lalu melangkah menuju sang ibu untuk menyalami punggung tangan wanita yang sudah melahirkannya itu. "Hati-hati di sekolah," ucap Ziana sambil mengusap lembut kepala putrinya. Nadira mengangguk, namun wajahnya masih saja terlihat datar. "Ayo Kak, nanti tempat dudukku diambil lagi sama Kak Mira. Aku nggak mau duduk sama ayah," rengek Abizar sambil menarik tangan Nadira. Setelah mengecup pipi istrinya berulang kali, Alvaras segera mengajak ketiga anaknya menuju mobil. Formasi seperti biasa,
Abizar seakan tidak pernah kehabisan bahan untuk dibahas dengan kakak pintarnya. Berbagai macam pertanyaan terus saja ia utarakan pada Nadira. Dan dengan sabar terus saja menjawab benar semua pertanyaan dari adiknya. "Dir, kamu mau kuliah di mana?" tanya Danira pada adik kembarnya. "Kak Dira mau kuliah kedokteran di Berlin sama Kak Ryan." "Iya kan Kak?" ujar Abizar menjawab pertanyaan Nira sambil menatap wajah Dira. Nadira mengangguk membenarkan. "Ci orang pintar mah kemana aja boleh. Aku di sini aja sama ayah dan ibu," ujar Nira. Nadira tersenyum miris, lalu mengalihkan tatapannya pada lalu lalang mobil dari jendela mobil milik sang ayah. Asteris 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 asteris. Mobil mewah milik Alvaras memasuki pelataran sekolah. Sama seperti hari-hari biasanya, pimpinan yayasan akan datang langsung menyambut kedatangan salah satu donatur tetap di yayasannya ini dengan hormat. "Aku ke kelas ya Kak. Nanti aku jemput saat makan siang," pamit Abizar pada Nadira usai menyalami punggung tangan sang ayah. Sekolah tempat Abizar dan kedua kakaknya bersekolah memang sejenis yayasan, sehingga berada di satu lingkungan yang sama hanya gedungnya yang berbeda. Nadira dan Danira juga segera berlalu usai menyalami punggung tangan ayah mereka bergantian.